Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya di live streaming tanggal 5 Juli 2020. Situasi dan kondisi di Indonesia dalam masa COVID ini ternyata belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Setiap hari yang positif kena COVID itu mencapai masih ratusan bahkan ribuan orang. Karena itu kami masih putuskan ibadah di gedung sementara belum bisa kita jalankan, maka untuk hari ini kita tetap melakukan ibadah secara online melalui live streaming. Semoga tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan, yaitu Allah penguasa atas hidup manusia. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seperti biasa kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Ada 3 buah lagu yang akan kita nyanyikan bersama melalui lagu Pendeta Jonathan Prawira. Lagu pertama adalah Sebutir Pasir. Sebagai satu lukisan begitu kecilnya manusia, begitu tak berartinya manusia, tetapi Allah tetap tidak menghilangkan arti kehidupan manusia ini. Lagu kedua Seperti Bejana. Bejana itu artinya manusia di tangan Tuhan, dan Tuhan punya otoritas membentuk, memproses manusia karena Dia penguasa, Dia adalah pencipta manusia. Dan lagu yang terakhir, Kuasa yang Ada Padamu. Satu lukisan bahwa Allah benar-benar berkuasa atas kehidupan manusia. Mari kita akan naikkan pujian ini dan juga kita ikuti Pak Jonathan Prawira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Antara lautan
Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, bahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Seperti tanah liat dalam tangan penjunan, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, bahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Sesuai rencana-Mu. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, bahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu. Besar persoalanku, lebih besar Kau Tuhan yang menyertaiku. Kaulah pembelaku, kuasa yang ada padamu sanggup untuk melakukan mujizat bagiku. Maka khawatir hidupku.
berjuang, Kau Tuhan pasti beriku kemenangan. Kuasa yang ada padamu sanggup untuk melakukan mujizat bagiku, maka ku tak khawatir hidupku. Di dalam-Mu Tuhan selalu ku punya harapan. Tiada yang mustahil bila Kau yang turun tangan. Meskipun ku kini masih jauh ketinggalan, asal ku terus berjuang, Kau Tuhan pasti beriku kemenangan. Di dalam-Mu Tuhan selalu ku punya harapan. Tiada yang mustahil bila Kau yang turun tangan. Meskipun ku kini masih jauh ketinggalan, asal ku terus berjuang, Kau Tuhan pasti beriku kemenangan. Terus berjuang, ku pasti berhasil sampai tujuan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Saya yakin di rumah Bapak Ibu pun, Bapak Ibu menaikkan pujian tanpa mengurangi sukacita kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Juru Selamat kami, penguasa, Raja di atas segala raja, hari ini kami masih melanjutkan live streaming kami karena situasi kondisi dunia dan khususnya di Indonesia masih belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Karena itu kami rindu bahwa kami tetap bisa bersekutu dengan Engkau meskipun melalui siaran udara, melalui live streaming seperti ini. Karena kami tahu Engkau adalah Roh, Engkau ada di mana-mana. Engkau tidak dikurung oleh sebuah gedung tempat ibadah. Dimanapun saat ini kami bersekutu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami manusia. Pimpin kami, buka hati dan telinga kami untuk menerima kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan melihat topik kita, Allah Sang Penguasa atas hidup manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling unik, paling mulia dari segala ciptaan. Mengapa demikian? Ada 3 alasan yang melandasi kenapa saya katakan manusia adalah makhluk yang unik, makhluk yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Alasan pertama, manusia diciptakan dengan kedua tangan Tuhan. Ketika menciptakan hewan-hewan, ketika menciptakan tumbuhan, ketika menciptakan segala sesuatu, Tuhan hanya berfirman, jadilah ini, jadilah itu, jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, menciptakan nenek moyang kita Adam dan Hawa, Tuhan tidak dengan berfirman. Padahal dia bisa, jadilah Adam, jadi. Jadilah Hawa, jadi. Tapi
Allah tidak lakukan itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin membedakan ciptaan-ciptaan yang lain dengan manusia. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 6-7. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7, bagaimana proses penciptaan atas diri manusia. Ayat yang ke-6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi waktu menciptakan manusia, Allah menggunakan kedua tangannya, artinya membentuk. Jadi bukan berkata. Membentuk itu artinya dengan kedua tangan satu gumpal tanah liat itu diproses menjadi postur tubuh manusia. Bukan hanya itu, Allah juga menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh manusia. Tentu bukan jarak yang jauh, tapi jarak yang dekat. Allah hembuskan nafas itu sehingga saat itu Tuhan masukkan kehidupan. Jiwa dan roh dimasukkan sehingga Adam yang tadinya hanya menjadi postur tubuh tanah berubah menjadi makhluk hidup dalam sekejap. Itu proses. Nah demikian pula ketika proses menciptakan Hawa, Tuhan tetap menggunakan kedua tangannya. Adam dibuat tidur nyenyak. Setelah itu Allah ambil salah satu tulang rusuk Adam ini. Jadi operasi atas tubuh manusia pertama kali dilakukan bukan kecanggihan medis, tapi dilakukan oleh Tuhan. Pasti terjadi operasi. Ada tulangnya yang tarik keluar rusuknya, lalu dibangunlah satu postur tubuh manusia melalui tulang berusuk Adam. Terbentuklah yang namanya Hawa. Setelah itu Allah persatukan mereka menjadi suami istri sehingga mereka menjadi makhluk yang hidup. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya menciptakan manusia itu dengan kedua tangan, tapi lebih lagi Tuhan menciptakan manusia menurut cetakan dirinya. Artinya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita bisa lihat di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Kita lihat Kejadian pasal yang pertama ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah mengambil satu contoh. Berarti Allah ini walaupun roh tidak bisa kita lihat, tapi dia punya satu wujud. Wujud dari roh Allah adalah gambaran manusia itu. Manusia punya postur tubuh, tangan, kaki, kepala, berjalan tegak di atas kedua kakinya. Itu adalah gambaran dari Allah. Berarti rupa roh Allah juga seperti itu. Diciptakanlah manusia menurut rupa dan gambarnya. Nah kemudian yang ketiga, setelah diciptakan lalu Allah memberikan otoritas atas ciptaannya itu kepada manusia. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah? Karena Allah ingin dia berkuasa di sorga dan juga berkuasa di bumi. Berkuasa di sorga dalam entitasnya sebagai Allah, sebagai sang pencipta segala-galanya, dan berkuasa di bumi melalui gambaran Allah, yaitu manusia. Walaupun Allah tidak langsung di dunia, tapi melalui gambarannya yang hidup, Allah menguasai dunia. Karena Allah berkata, beranak cucu, berkembang biak, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, taklukkanlah bumi. Setelah ciptakan, Allah berikan otoritas kepada manusia menguasainya.
Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa manusia itu ciptaan Allah yang sangat unik, ciptaan Allah yang sangat spesial, dibedakan dari segala ciptaan-ciptaan yang lain. Namun perlu Anda ketahui, walaupun diciptakan secara unik dan istimewa, manusia tetap sebagai makhluk ciptaan, bukan pencipta. Karena itu makhluk ciptaan tetap ada di bawah Sang Pencipta. Allah tetap memiliki otoritas, Allah tetap memiliki kendali penuh atas manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya itu. Saya akan berikan 4 alasan mengatakan bahwa Allah punya otoritas atas kehidupan manusia. Keempat alasan tersebut, yang pertama, Allah berkuasa atas kelahiran setiap manusia. Yang kedua, Allah berkuasa atas nasib setiap manusia. Yang ketiga, Allah berkuasa atas kesehatan setiap manusia. Dan yang keempat, Allah berkuasa atas hidup matinya setiap manusia. Kita akan kupas topik ini secara lebih mendalam lagi. Keempat alasan tersebut. Kita lihat alasan yang pertama. Allah berkuasa atas kelahiran setiap orang. Dia berkuasa atas setiap kelahiran, setiap pribadi. Kenapa saya katakan bahwa Allah itu yang punya kuasa atas kelahiran setiap orang? Mungkin menurut logika Anda, tidak, itu kan kekuatan orang tuanya. Pernah satu kali ada seorang guru sekolah minggu. Dia sedang menceritakan tentang kuasa Allah yang menciptakan manusia. Tapi dia bertanya dulu ke anak-anak, adik-adik, kalian ada di dunia ini karena siapa? Karena anak-anak yang diajarin itu rata-rata masih SD. Anak-anak ini berkata, oh kami ada di dunia karena mama papa. Oke, lalu gurunya kejar lagi, mama papa kalian ada di dunia ini karena siapa? Oh karena kakek nenek. Oke, dikejar lagi, kakek nenek kamu ada di dunia ini karena siapa? Nah, karena anak-anak kan belum mengetahui jenjang-jenjang ini, lalu dia berkata, kakek nenek. Lalu gurunya juga iseng kejar lagi, kakek nenek kamu ada di dunia ini karena siapa? Anak-anak jawab lagi, kakek nenek. Kalau diterusin sampai besok pagi nggak selesai itu, kakek nenek, betul nggak? Untunglah gurunya tidak kejar, tapi gurunya memberikan satu kesimpulan, kakek nenek di atas pasti akan ketemu yang awalnya siapa kakek nenek moyang, dan itu tidak lain Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa ini dari mana? Allah yang menciptakan mereka, betul? Artinya apa? Allah yang menciptakan manusia. Secara pribadi pun Allah tetap punya otoritas. Kenapa saya katakan Allah tetap punya otoritas atas lahirnya Anda hari ini? Kita lihat ada kasus kemandulan. Banyak pasangan suami istri yang menikah dan mereka rindu punya anak, tapi sampai hari ini mereka tidak punya anak. Betul? Ada yang menikah 5 tahun belum punya anak. Ada yang menikah 10 tahun belum punya anak. 15 tahun belum punya anak. 30 tahun tetap tidak punya anak. Apakah mereka tidak punya keinginan punya anak? Punya. Ada yang kemudian pakai bayi tabung. Apakah semua bayi tabung berhasil? Enggak, banyak yang gagal. Disinilah yang namanya ada kemandulan. Yang mandul itu bisa pihak laki-laki, bisa juga pihak perempuan. Okay? Kalau pihak laki-laki mungkin disebut sel telur, sel spermanya ada masalah, kosong. Sel telurnya juga kosong. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau betul manusia bisa menciptakan manusia lain, menghadirkan manusia yang lain, mestinya tidak ada kata mandul. Kalau ada kata mandul, berarti sudah di luar kemampuan manusia. Betul? Artinya, setiap hari kita berada di dunia, setiap orang berada di dunia karena kasih karunia Tuhan. Engkau ada di dunia karena kehendak Tuhan. Saya ada di dunia karena kehendak Tuhan. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Di Alkitab itu banyak orang mandul. Salah satu contoh yang paling bagus itu adalah Sarah. Sarah menikah dengan Abraham. Ternyata Sarah ini mandul, tidak punya anak. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berjanji, oke, aku akan berikan seorang anak kepadamu.
Tapi janji itu tidak langsung digenapi Tuhan. Dia tunda setahun, 22 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai 25 tahun baru dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika umur Abraham 99 tahun, tahun depannya baru Allah mau kasih anak kepada Abraham, ternyata Sarah istrinya sudah mati haid. Wong umur sudah 80, gimana nggak mati haid? Ya? Artinya sudah mandul, mati haid lagi. Secara logika, secara ilmu kedokteran tidak mungkin bisa punya anak. Betul? Tapi apa yang mustahil bagi manusia? Tidak mustahil bagi Allah. Dan akhirnya Allah memberikan seorang anak kepada Abraham melalui rahim wanita tua, yaitu Sarah. Wanita yang sudah mati haid tetap bisa melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Ishak lahir karena memang Tuhan menghendaki kok. Artinya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita lahir ke dunia karena kehendak Tuhan. Nah, sampai hari ini kuasa lalu secara pribadi, apakah kita lahir ke dunia Allah masih terus bekerja enggak? Saya ingin katakan Allah masih tetap bekerja di dalam diri setiap orang. Kita lihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Bahwa setiap orang lahir ke dunia, setiap orang yang hidup di dunia karena Allah. Allah yang berperan. Mazmur 139. Kita lihat Mazmur 139. Kita lihat ayat yang ke-13 sampai 16. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jelas ayat ini mengatakan Allah yang berperan, Allah yang bekerja di dalam rahim seorang ibu sehingga menghadirkan si bayi kecil ini ke dunia. Bisa tangkap Bapak Ibu? Allah yang bekerja. Kemudian ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Raja Daud sendiri kagum. Raja Daud sendiri bingung, dahsyat sekali apa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan memang manusia diciptakan Tuhan sangat ajaib. Sederhana saja. Wajah kita, dari 7 miliar manusia tidak ada yang namanya wajah 100% sama. Karena kalau wajahnya sama semua, gimana kita mau mengenali? Kecuali mungkin di Korea Selatan ya, dokter operasi wajah. Karena dokter kan terbatas untuk bentuk-bentuk wajah, sehingga banyak wajah yang hampir sama itu, karena dokternya satu orang. Tapi Allah sang pencipta, 7 miliar manusia punya wajah masing-masing, punya suara masing-masing. Betapa hebatnya. Dan lebih dahsyat lagi, punya sidik jari berbeda. Di dunia ini 7 miliar manusia, tidak ada satu pun yang punya sidik jari yang sama. Gimana kalau bukan hebatnya Tuhan kita sebagai sang pencipta? Betul? Dan punya genom atau genetika berbeda-beda satu dengan yang lain. Ayat yang ke-15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ketika tulang dibentuk, padahal yang namanya sel sperma dengan sel telur bertemu, mana ada tulangnya? Sama seperti sebuah telur ayam. Begitu telur yang kebuka, mana ada kaki ayam, mana ada bulu ayam, mana ada sayap ayam, nggak ada. Tapi di dalam itu sudah ada proses. Ya. Kemudian mulailah tumbuh tulang, tumbuh daging, organ-organ tubuh. Bayangkan tulang yang begitu keras pun tumbuh dari sesuatu yang lunak tadi. Dahsyat ajaibnya Tuhan. Ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa Allah ini berkuasa atas kelahiran setiap orang. Anda tidak bisa protes, Anda tidak bisa menentukan. Kelahiran itu ada di tangan Tuhan. Karena kalau kelahiran ada di tangan Tuhan, kita itu hanya terima nasib terima jadi. Anda tidak bisa memilih mau dilahirkan di keluarga mana. Anda tidak bisa memilih mau dilahirkan di negara mana. Anda tidak bisa memilih mau dilahirkan dalam situasi kondisi seperti apa. Kita hanya bisa terima.
Anda juga tidak bisa memilih mau dilahirkan dengan wajah ganteng atau jelek. Kita hanya bisa terima. Golongan darah, kita hanya bisa terima 4 golongan darah, A, B, AB, dan O. Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak bisa menentukan jenis golongan darah yang akan diturunkan kepada anak-anak mereka. Itu yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi Allah punya otoritas atas kelahiran setiap orang. Nah, setelah orang itu lahir, lalu mulai hidup. Langkah yang kedua adalah Allah berkuasa atas nasib setiap orang. Sebagai orang Kristen, kita percaya dengan nasib tidak? Dan apakah ada kata nasib di dalam Alkitab? Ada enggak? Selama ini ketika berbicara nasib, kita selalu beranggapan, oh nasib itu hanya cocok untuk mereka yang non-Kristen atau mereka yang suka meramal-ramal nasib. Sesungguhnya tidak begitu juga. Di Alkitab ada kok nasib. Kita coba lihat ayat yang mengatakan tentang nasib. Yesaya pasal 45 ayat 5 sampai 7. Ini nasib. Yesaya pasal 45 ayat 5 sampai 7. Ayat yang kelima, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Perhatikan ayat yang ke-6, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan yang menjadikan semuanya itu, yang menciptakan setiap orang. Lalu ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Di ayat yang ke-7 jelas dikatakan tentang adanya nasib. Betul? Nasib mujur, nasib malang, semua itu ditentukan oleh Tuhan. Semua itu Tuhan yang ngatur. Artinya nasib itu memang ada. Dan nasib itu hanya berbicara tentang 2 hal. Untung, rugi, mujur, malang, sukses, gagal. Itu saja. Hanya bolak-balik 2 itu. Positif dan negatif. Dan tentunya kita berharap nasib kita baik. Nasib kita mujur, nasib kita berhasil. Bapak Ibu yang saya kasih, lalu bagaimana supaya nasib kita itu baik? Saya ingin mengajar Bapak Ibu meramal nasib versi Kristen, oke? Bapak Ibu tertarik nggak? Belajar meramal versi Kristen. Kan tadi saya sudah katakan meramal nasib nggak boleh, tapi meramal nasib versi Kristen boleh. Caranya gimana? Oke, sekarang lihat cara meramal nasib. Buka tangan Anda. Bapak Ibu yang ada di studio, ayo pengurus GCC, CMC, buka tangan Anda. Perhatikan di telapak tangan Anda itu ada garis-garis tangan. Nah, biasa yang membaca garis tangan itu tahu garis ini nasibnya seperti apa. Oke, silakan buka. Perhatikan. Nah, kalau garis begini nasibnya apa, gini nasibnya apa. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang tutup tangan Anda. Oke? Masih kelihatan nggak garis-garis tangan yang menentukan nasib Anda? Sudah nggak ada. Nasibnya ada di tangan siapa? Ada di tangan Anda, betul? Artinya apa? Nasib itu di tangan Anda. Lalu yang ciptakan tangan siapa? Tuhan. Artinya yang menentukan nasib itu adalah Anda sama Tuhan, bukan tukang kuamnya, bukan dukun-dukun. Artinya apa? Engkau ingin sukses, engkau ingin berhasil, Allah yang mengaruniakan dan engkau yang mengupayakan. Ketika engkau bisa membangun hubungan baik dengan Tuhan, ketika engkau bisa menjalin hubungan baik dengan Tuhan, nasibmu pasti berubah. Pasti berubah. Karena Dia berkuasa atas nasib setiap orang. Karena itu, untuk mengubah nasib, nggak usah pergi ke tukang ramal. Tukang ramalnya juga dibayar, betul nggak? Mana ada tukang ramal gratis? Beberapa kali saya makan di Mangga Besar, okay? Dan datanglah tukang kuamnya. Langsung begitu lihat, wah, Anda punya muka hoki, Anda punya muka tuh muka menikmati, begitu meyakinkan. Lalu dia tanya, Om, mau nggak saya meramal nasib Anda? Saya hanya senyum-senyum, saya nggak jawab. Lalu dia bujuk lagi, betul Om, saya melihat wajah Anda tuh wajah yang menikmati hidup. Dia pancing-pancing. Mungkin setelah itu kita penasaran, masa sih
Lalu gimana? Ujung-ujung kan kita meramal nasib. Setelah itu kan dikenakan tarif. Nah, iseng-iseng, saya sebenarnya memang nggak mau ramal, cuman iseng aja. Emangnya sekali ramal nasib berapa? Lalu dia berkata, tergantung. Ada beberapa paket. Nah, paket yang paling murah 2,5 juta. Saya pikir mahal juga 2,5 juta. Saya ajak khotbah, sekali khotbah belum tentu dapat 2,5 juta. Itu kan ramal nasib. Hanya lihat sini, lihat muka saya, lalu dia mulai katakan ini, katakan itu. Tukang ramal juga dibayar. Kalau tukang ramal bisa memperbaiki nasib, dia sudah perbaiki nasib dia lebih dulu. Setuju nggak? Ngapain nih capek-capek keliling nanya orang mau ramal nasib nggak, mau ramal nasib nggak? Dia juga nggak berkuasa untuk mengubah nasib. Kalau dia berkuasa mengubah nasib, dia sudah perbaiki nasib dia lebih dulu, sudah jadi sukses dia. Artinya apa? Yang bisa mengubah nasib itu adalah Tuhan dan Anda pribadi. Anda berusaha, Tuhan mengabulkan usaha Anda ini. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi hanya ada satu yang berkuasa atas nasib. Siapakah dia? Kita coba lihat 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ini yang menentukan nasib manusia. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai 10. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat ini mengatakan kaya miskin ada di tangan Tuhan. Seorang bisa menjadi kaya karena Tuhan memang menghendaki dia menjadi kaya. Tapi seorang juga bisa menjadi miskin dalam sekejap karena Tuhan punya otoritas. Bayangkan, sejak Januari sampai hari ini bulan Juni, ketika dunia dilanda oleh COVID-19, banyak pengusaha-pengusaha yang jatuh bangkrut. Banyak usaha-usaha yang tutup. Banyak pabrik punya karyawan ribuan orang, tapi nggak produktif karena tidak boleh bekerja ataupun perusahaan tidak efektif lagi bekerja. Sedangkan karyawan harus dibayar upah. Segalanya tuh harus ada pengeluaran, tapi memasukkan nggak ada. Banyak usaha-usaha tutup, banyak pabrik ditutup. Sampai sekarang pun banyak bank yang tidak berani kucurkan kredit karena sudah overload. Bayangkan, Anda punya uang, Anda punya aset, Anda ingin jual aset atau jaminkan aset supaya Anda bisa dapat pinjaman. Walaupun Anda berani bayar bunga yang tinggi, tapi bank tidak berani tanggapi karena takut nggak sanggup bayar lagi. Perlu sudah banyak keluarkan pinjaman-pinjaman. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa tentukan kalau bukan karena kuasa Tuhan. Miskin kaya ada di tangan Tuhan. Kalau engkau ingin kaya, maka dekati Tuhan. Kalau engkau enggak miskin, lawan saja sama Tuhan. Tuhan hajar kita habis semua. Ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan bisa menegakkan orang yang hina dalam debu, diangkat dalam lumpur, diangkat, didudukkan dengan para bangsawan. Artinya apa? Kedudukan seseorang masyarakat ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki engkau punya kedudukan di masyarakat, apakah di pemerintahan maupun swasta, Tuhan bisa angkat itu. Ya, di pemerintahan Tuhan bisa menjadikan seorang presiden karena dia punya otoritas. Dan Tuhan tentunya punya bisa otoritas menurunkan dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan itu punya otoritas atas kedudukan setiap orang, Dia bukan hanya kedudukan di masyarakat, di dunia, tapi juga di perusahaan. Dia bisa mengangkat engkau pada jenjang-jenjang kedudukan di perusahaan. Kalau Tuhan berkati, tidak ada yang mustahil. Lalu ayat 9. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Engkau bisa berkuasa. Kedudukan di masyarakat pemerintahan, kedudukan di perusahaan, bukan karena kekuasaan engkau. Jangan sombong, jangan angkuh. Hei orang-orang kaya, engkau sukses, engkau punya banyak uang, jangan sombong. Itu memang anugerah Tuhan.
Karena itu jangan merasa engkau hebat karena engkau punya uang. Tuhan mau buat kita miskin hanya sekejap kok. Nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Karena itulah, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Jangan berbantah dengan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, aku bisa membuat engkau miskin, engkau membuat engkau kaya, jangan bantah. Jangan dilawan. Karena dia memang punya otoritas. Faktanya di dunia dilanda COVID, banyak pengusaha yang jatuh bangkrut, banyak usaha yang goncang. Sampai kapan kita nggak tahu, kita tidak tahu. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Kalau Tuhan mengurapi, Tuhan angkat orang itu, dia berhasil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi kita sudah belajar hal yang kedua, Allah berkuasa atas nasib setiap orang. Engkau ingin sukses, bangun hubungan baik dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, hadirkan Tuhan di dalam usahamu, hadirkan Tuhan di dalam apapun juga, maka engkau akan menjadi orang yang sukses. Kegagalan kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa sukses. Ketika engkau berhasil menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, percayalah, engkau pasti diberkati, engkau pasti sukses. Karena di mana Tuhan berada, di sanalah berkat Tuhan itu akan mengalir. Lalu yang ketiga, Allah berkuasa atas kesehatan setiap orang. Zaman sekarang, yang paling didambakan orang itu adalah kesehatan di seluruh dunia. Kesehatan. COVID-19 sudah melanda dunia 6 bulan. Data terakhir yang sudah terjangkit oleh COVID atau virus corona mencapai 9,5 juta orang di seluruh dunia. Gak main-main. Lalu yang sudah mati berapa? 480.000 orang sudah mati hanya gara-gara COVID ini. 480.000. Kita tidak tahu berapa banyak lagi yang akan terjangkit. Kita tidak tahu berapa banyak lagi yang akan meninggal. Karena ketika seseorang kena COVID-19 ini hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak sembuh, ya meninggal. Kalau sembuh pun kita belum tahu nih apakah ada cacat enggak. Paru-paru yang sudah digerogoti virus atau virus tersebut, apakah ada menimbulkan dampak apa enggak jangka panjang. Kita belum tahu persis secara medis. Karena laporan juga belum secara mendetail. Bapak Ibu yang saya kasih, nah bukti bahwa kesehatan itu menjadi hal yang sangat utama zaman sekarang adalah kemana-mana saya lihat. Tadi saya barusan datang dari luar, di mana-mana ada satu tong kecil untuk cuci tangan disediakan sabun. Coba lihat deh, toko manapun, karena itu memang prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Cuci tangan di mana-mana, cuci tangan. Kalau satu hari engkau masuk 10 toko, 10 kali engkau harus cuci tangan. Wah, kan hebat luar biasa. Yang selama ini Anda nggak pernah cuci tangan. Sehari belum tentu Anda cuci tangan. Tapi sekarang Anda 10 kali cuci tangan. Yang biasa, kalau orang makan nasi Padang kan katanya pakai sendok kurang nikmat. Tapi pakai tangan lebih nikmat. Betul? Dulu Anda mungkin masuk rumah makan Padang enggak pakai cuci tangan, langsung makan saja. Tapi sekarang kau cuci tangan, cuci sebersihnya, Bapak Ibu. Dan juga hari ini masker. Setiap kali kita keluar pakai masker. Bahkan saking seriusnya harus pakai masker, pemerintah sampai menetapkan kalau engkau tidak pakai masker, engkau kena sanksi, bayar berapa ratus ribu. Ya memang ada bagusnya juga supaya kita bisa memakai masker. Kemudian shield muka. Manusia jadi manusia planet, bukan hanya pakai masker, tapi ada akrilik menutupi muka, semacam topi untuk menutupi muka kita supaya kita bicara tidak muncrat keluar, kita punya cairan ataupun orang lain tidak menyerang kita, karena mata dengan mulut kita itu paling rawan kena serangan virus tersebut. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, selain itu hand sanitizer ada di mana-mana. Paling laku, paling banyak dipakai oleh orang. Karena itulah Tuhan berkuasa. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh bahwa Tuhan itu berkuasa atas kesehatan manusia.
Tentu kalau dia berkuasa atas kesehatan, dia juga berkuasa memberikan penyakit. Nangkap nggak? Itu dua hal timbal balik. Nah, contoh di Alkitab Tuhan bisa memberikan penyakit. Misalnya Miriam, saudaranya Musa, kena kusta gara-gara dia mengkritik, menyerang Musa. Itu hamba Allah yang nggak boleh sembarang dikritik, nggak boleh sembarang diserang. Karena Musa ini hamba Allah yang Allah memberikan kepercayaan, banyak tugas kepada dia. Kena kusta. Lalu ada lagi Gehazi. Mungkin asing kata Gehazi, tapi kalau Nabi Elia mungkin tidak asing bagi kita. Nah, Gehazi ini adalah bujangnya Nabi tersebut. Sang Nabi ini satu kali pernah didatangi oleh seorang panglima perang dari panglima perang Raja Aram, Naaman. Itu dicatatkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Naaman sakit kusta. Dia sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Suatu kali dia dengar bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Dari budak perempuannya yang waktu perang dia berhasil membawa pulang seorang budak itu, orang Israel. Pergilah dia ke tanah Israel. Okay? Nah, saat itu Nabi berkata, pergi menyelam 7 kali di Sungai Yordan. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia turuti juga. Setelah itu, ternyata waktu dia selam 7 kali, sembuh total. Waktu dia mau kasih upeti, kasih uang, kasih emas perak kepada Nabi, ditolak. Gak usah. Ya udah, dia pulang dong. Lalu bujangnya Nabi mendengar, wah ini ada emas nih. Lalu dia menyusul. Sampai tengah jalan dia berkata, oh Tuanku tadi menyuruh saya, oh ada tamu, baiklah engkau berikan emas perak itu kepada tamu. Padahal dia tuh menjual Nabi punya nama. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia kena penyakit kusta. Karena ada dosa. Artinya Tuhan bisa memberikan penyakit, Tuhan bisa menghukum orang dengan penyakit. Kalau Anda baca lebih jauh lagi di Ulangan pasal 28, satu pasal itu hanya berbicara 2 topik utama, berkat dan kutuk. Berkat itu dicatatkan di ayat pertama sampai ayat 14. Sedangkan kutuk dicatatkan di ayat 15 sampai 46. Dan kutuknya itu banyak sekali, berkatnya tuh lebih sedikit. Nah, kutuk itu bisa macam-macam penyakit. Batuk kering, batuk kapialu, sesak napas, macam-macam penyakit bisa didatangkan oleh Tuhan. Kehancuran demi kehancuran. Artinya, Tuhan bisa datangkan penyakit. Saya tidak tahu persis. Kalau corona itu dari Tuhan, bagaimana? Bapak Ibu bisa melihat kembali live streaming saya, penyebab munculnya corona. Di sana saya menyorot kemungkinan corona itu datang dari Tuhan. Kalau itu datang dari Tuhan, yang bisa menghilangkan, yang bisa mencabut juga dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu kalau dia berkuasa atas kesehatan, bisa datangkan penyakit, tentu Tuhan juga bisa sembuhkan penyakit. Di Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 mencatatkan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Yang sakit lumpuh dibuat jalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Macam-macam penyakit disembuhkan. Bahkan ada penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, tapi Tuhan bisa sembuhkan, yaitu kerasukan setan atau kerasukan roh-roh jahat. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, roh jahat Tuhan keluarkan. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itulah di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16 Tuhan katakan, berdoalah supaya penyakitmu itu disembuhkan. Kenapa kita berdoa yakin penyakit disembuhkan? Karena dia berotoritas kok, berkuasa atas penyakit. Karena itu di masa COVID seperti sekarang ini, kita harus banyak-banyak berdoa agar Tuhan melindungi kita dari COVID-19. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat, kacamata Anda tidak bisa melihat. Anda harus pakai alat khusus, alat pembesar, mikroskop, baru bisa melihat virus-virus corona itu seperti apa. Dan yang kita lihat, yang dia ada di layar-layar TV dan juga mungkin di YouTube, inilah model virus corona, itu kan dibesarkan lewat mikroskop itu, sehingga kita tahu, oh virusnya seperti ini, ada duri-durinya, bulat, betul? Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan punya otoritas, punya kuasa.
atas kesehatan manusia. Banyak-banyaklah berdoa di zaman COVID sekarang ini. Lalu yang terakhir, dia berkuasa atas matinya manusia. Hidup manusia, mati manusia dari tangan Tuhan. Pengkhotbah 8 ayat 8, Raja Salomo berkata, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tiada seorang pun, tidak ada istilah dalam peperangan, kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Hidup mati seseorang bukan ditentukan oleh dia, tapi otoritas Tuhan yang menentukan. Apakah kita tahu masih berapa lama hidup kita? Kapan kita meninggal? Tidak tahu. Bagaimana cara kita meninggal? Tidak tahu. Di saat apa kita meninggal? Tidak tahu. Kita tidak bisa dikendalikan. Sebagai seorang pendeta, saya tentu berharap kematian saya itu mulia. Mulia itu gimana? Lagi khotbah, tahu-tahu saya meninggal dunia. Ini kan kelihatan mulia sekali, betul nggak? Mati di dalam pelayanan. Tapi apakah bisa saya pilih seperti itu? Kan nggak bisa. Saya nggak bisa buat-buat. Lagi khotbah, tahu-tahu saya meninggal. Nggak bisa. Kecuali itu kasih karunia Tuhan. Tuhan kehendaki, baru bisa. Tapi kalau saya mati, khotbah terlalu banyak sampai kecapean mati, nah itu cari penyakit juga. Tentu kita juga harus berhikmat. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tidak bisa atur. Dan kita tidak tahu kapan meninggal. Makanya di dalam pengkhotbah tadi pasal yang ke-9 ayat 12, manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala, seperti ikan yang tertangkap dalam jala dan burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Ikan, burung. Kalau bicara kematian, kita nggak ada bedanya dengan mereka. Ikan dan burung, dia tidak tahu hari itu dia akan ditangkap, hari itu dia akan dijerat. Sama juga kita. Apakah kita tahu kapan akan meninggal? Tidak tahu. Manusia bisa meninggal dengan berbagai macam cara. Kecelakaan, musibah, bencana, dibunuh, kita nggak tahu. Kalau kematian itu bisa diketahui oleh setiap orang, menara kembar yang diledakkan teroris 3.000 orang mati itu nggak akan mati kalau tahu. Mereka hari itu nggak akan ke kantor. Kalau manusia bisa tahu kapan dia akan mati karena musibah dan bencana, di Aceh tahun 2004 itu nggak akan mengalami kematian sampai ratusan ribu orang, 150 ribuan orang meninggal karena tsunami di Aceh itu. Nggak akan. Tapi karena nggak tahu, inilah yang terjadi. Karena dia berkuasa atas hidup matinya manusia, maka dia juga berkuasa atas umur manusia. Bukti di Alkitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-6, ada seorang raja namanya Hizkia. Dia jatuh sakit. Dan setelah itu Tuhan utus seorang nabi, katakan Hizkia akan meninggal. Bersiap-siaplah, pamitan dengan keluarga. Lalu Hizkia menghadapkan mukanya di tembok, menangis, memohon belas kasih dari Tuhan, dan akhirnya Tuhan timbul iba. Lalu diutus lagi ke nabi tersebut, kasih tahu kepada anak Hizkia, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dan akhirnya umurnya bertambah 15 tahun, mestinya akan mati. Dan lalu ada yang mati, dihidupkan lagi. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan dan menjalani hidup lagi cukup lama. Walaupun kita tidak tahu persis umur berapa akhirnya Lazarus yang meninggal, karena tidak dicatatkan lagi di Alkitab. Tapi saya yakin dia sempat hidup cukup lama juga. Artinya hidup mati manusia ada di tangan Tuhan. Dari pengajaran hari ini kita akan menarik 2 kesimpulan utama. Kesimpulan pertama adalah, jika engkau ingin sukses di dunia, cari dan temukan Allah, karena Dia berkuasa atas gagal suksesnya manusia. Kita baca Yeremia 29 ayat 11-14. Yeremia 29 ayat 11-14. Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 14. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Tuhan berkata, aku ingin merancangkan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera itu sangat ditentukan beberapa hal. Pertama, sangat ditentukan kondisi kesehatan. Kalau engkau tidak sehat,
nggak mungkin bisa damai sejahtera. Ditentukan oleh ekonomi. Kalau ekonomi hancur-hancuran, saya yakin nggak akan mungkin ada damai sejahtera. Istri suami ribut saja masalah duit karena kekurangan uang. Lalu damai sejahtera tidak akan terwujud ketika keharmonisan di dalam keluarga itu tidak terbentuk. Bukan jaminan bahwa badanmu sehat, engkau punya banyak duit, engkau pasti damai sejahtera, engkau pasti harmonis. Suami istri belum tentu harmonis. Banyak suami istri yang kaya raya berantem dan akhirnya bubar pernikahan mereka. Nah, damai sejahtera Tuhan akan kasihkan. Engkau bisa nikmati hidup. Lalu Tuhan akan merancang masa depan yang cerah. Tuhan tidak merancangkan masa depan yang penuh dengan kekacauan dan kecelakaan. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu ayat yang ke-12, bagaimana supaya engkau punya masa depan yang baik, hidupmu bisa damai sejahtera, hidupmu bisa sukses karena Dia yang mengendalikan semuanya. Ayat 12, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Berseru enggak? Datang tidak. Di zaman COVID ini, kita memang tidak bisa beribadah di gedung, tapi kita masih bisa datang kepada Tuhan melalui live streaming. Makanya setiap kali ketika live streaming saya ditayangkan, saya selalu perhatikan nih, berapa banyak orang yang berkunjung kali ini, berapa banyak yang ikut acara ini. Kayaknya masih belum sepadan dengan jumlah jemaatnya. Oke? Mungkin 50% saja tidak sampai nih jemaat yang ikut ibadah melalui live streaming. Tapi susah juga diprediksi ya, karena mungkin satu orang masuk lewat layar televisi bisa ditonton beberapa orang, ya bisa juga, memang agak sulit diprediksi. Tapi saya berharap datang kepada Tuhan. COVID tidak boleh menjadi alasan bagi kita tidak beribadah. Kita tetap bisa beribadah kok, walaupun tidak bertemu langsung, tidak di dalam gedung. Nggak masalah, kita live streaming tetap bisa beribadah kepada Tuhan karena kita mengundang kehadiran Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul di sana, Tuhan hadir di sana. Kalau engkau ingin mengubah nasib, bangun hubungan baik dengan Tuhan, dekati Tuhan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan segenap hati nggak kita beribadah? Dengan segenap hati nggak kita mencari Tuhan dan temukan Tuhan? Ketika engkau temukan Tuhan, saya percaya ekonomimu, usahamu, kesehatanmu pasti mengalami perubahan. Itu yang pertama, karena Dia berkuasa atas hidupmu. Engkau harus pintar membangun hubungan baik dengan Tuhan. Lalu yang kedua, takutlah akan Tuhan. Di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dari lahir sampai kita mati, bahkan setelah mati Dia masih berkuasa. Surga neraka ada di tangan Tuhan. Oke? Karena itu ada penghakiman. Dalam penghakiman itu diputuskan kita surga atau neraka. Kita nggak berdaya, walaupun rindu masuk surga, tapi bukan kita yang tentukan surga itu. Hari ini kita belajar hal yang sangat penting. Allah berkuasa total atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas kelahiran, Dia berkuasa atas sukses gagalnya kita, Dia berkuasa atas kesehatan kita, Dia berkuasa atas kematian kita. Artinya, dari engkau lahir, hidup di dunia sampai mati, bahkan setelah mati, surga dan neraka semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Karena itu takutlah akan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, taati firman-Nya, hidup sesuai dengan firman-Nya. Dengan demikian kuasa Tuhan atas dirimu memberikan yang terbaik, rancangan dan damai sejahtera dari Tuhan akan menjadi milikmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah belajar hari ini satu topik yang sangat penting dan juga memberikan kesadaran kepada kami bahwa Engkau yang berotoritas penuh, otoritas mutlak atas kehidupan setiap orang. Dari orang itu lahir, hidup di dalam dunia sampai mati, bahkan waktu penghakiman, Engkau tetap berotoritas atas seluruh kehidupan manusia. Karena itu ajarkan kami supaya kami tahu, kami belajar takut, hormat, dan juga kami berusaha membangun hubungan yang baik dengan Engkau, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan juga pengumuman dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh pelayan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Teh Ching Hwa. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari Pak. Shalom, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman dan pokok-pokok doa, saya mewakili jemaat CMC GCC mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini melalui live streaming. Pengumuman 1. Tidak terasa pandemi virus corona telah melanda dunia setengah tahun. Saat ini kita sudah masuk ke bulan Juli 2020. Namun karena penambahan jumlah yang positif corona masih tinggi, rata-rata di atas 1.000 pasien baru di seluruh Indonesia. Maka berdasarkan keputusan rapat gembala dan pengurus GCC, diputuskan bahwa untuk bulan Juli 2020 belum ada ibadah langsung di 6 center. Ibadah tetap diadakan secara online lewat live streaming. 2. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek, durasi sekitar 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu dengan tema Membangun Karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode. Rabu ini 8 Juli, judul keempat yang akan ditayangkan di YouTube adalah Dilahirkan dari Air dan Roh. 3. Berhubungan kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi di 085694953333. Bagi jemaat yang ingin mendalami topik Roh Kudus bisa mengikuti acara di aplikasi Zoom di acara Refer Everyday setiap hari Selasa malam jam 19. Pokok doa minggu ini. 1. COVID-19 melanda dunia dan Indonesia khususnya. Kita berdoa mohon Tuhan berbelas kasih untuk mengatasi COVID-19 ini agar cepat berlalu. 2. Kondisi krisis ekonomi yang sudah mulai melanda dunia, kita doakan agar Indonesia tidak mengalami krisis yang signifikan. 3. Pemerintah Republik Indonesia diberikan hikmat kebijaksanaan dan solusi yang tepat dalam menangani COVID-19 di seluruh wilayah NKRI. 4. Pembelian gedung gereja, kita imani bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyediakan apa yang kita impikan. 4. Jemaat yang sakit, bagi Bapak Tan Eliezer yang stroke dalam pemulihan. Bapak Ameng asam lambungnya tinggi, saat ini sedang menjalani rawat jalan. Para tenaga medis yang berada di garis terdepan dalam peperangan melawan COVID-19, terutama jemaat kita, Dr. Lilis Haryanti. Sebelum kami menerima berkat dari Pendeta Nathan Jurnawan, mari kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk negara Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi dan semua menteri-menterinya yang memiliki hati takut akan Tuhan dan bijaksana dalam memimpin negara ini. Untuk keamanan dan kedamaian negara Republik Indonesia, khususnya di Jakarta. Pertumbuhan dan perkembangan Christian Ministry Church di 6 center dan persekutuan doa olahraga di Sleepy. Berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala sebagai pemimpin kita, supaya pekah pada tuntutan Roh Kudus, unity dan diberkati. Semua pengurus yang telah dipilih dapat bekerja sama dalam menjalankan fungsi dan tugas sesuai penetapannya dalam struktur organisasi di CMC. Rencana pembelian ruko sebagai tempat ibadah yang permanen dan berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang sakit oleh pertolongan Roh Kudus mujizat terjadi, khususnya penyakit yang disebabkan COVID-19 cepat berlalu
dan semua yang tertular bisa sembuh. Mari kita terima berkat dari hamba-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga kita sudah menaikkan doa syafaat. Saat ini kita akan akhiri, saya akan memberkati Bapak Ibu. Mari angkat tangan Bapak Ibu, kita akan terima berkat. Kasih karunia yang ajaib, kuasa yang sempurna, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang dijumpai tanganmu kerjakan akan memberikan hasil. Walaupun dunia ekonomi sedang goncang, tapi berkat Tuhan tidak akan berkekurangan untukmu. Tuhan akan berkati kesehatanmu. Di zaman COVID seperti sekarang, kita tidak tahu ketika kita melangkah kemanapun, kita tidak tahu ketika kita berjumpa dengan orang lain, tapi Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera kepada keluargamu masing-masing. Dia adalah dokter di atas segala dokter, dan juga sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Jika saat ini engkau berjuang melawan COVID, percayalah Tuhan sanggup mengulurkan tangan menyembuhkan engkau. Berserulah kepadanya, sukacita, damai sejahtera, kesehatan akan menjadi milikmu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian, Allah berkuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku maha kuasa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah selesai ibadah dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan berkati Anda semua.